Dengan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, kemungkinannya sangat kecil untuk manusia mengetahui bagaimana manusia pertama tercipta, dengan apa dan bagaimana manusia dibuat, dan dengan proporsi yang seperti apa. Tetapi di dalam Quran tertulis bahwa air merupakan bagian terpenting dari penciptaan ini, disertai kehendak yang maha kuasa. Saya pikir hendaknya para ilmuwan melihat dengan lebih teliti lagi bagaimana hubungannya air dengan molekul-molekul dalam tubuh kita. DNA helix yang ada dalam sel tubuh kita tidak mungkin ada tanpa adanya air. Air turut membantu dalam pembentukan struktur protein. Jadi sebenarnya tubuh kita tidak akan bisa bekerja tanpa adanya air. Setiap biji atau telur atau embrio memulai kehidupannya dengan air. Cairan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhannya. Dengan adanya air di sekitarnya, seperti sebuah komputer membuka program, embrio akan segera tumbuh dan mengembang. Sekaligus juga air itulah yang akan mengubah bentuk dan sifat dari embrio itu. Kami di sini menggolongkan air sebagai sumber daya magnetik yang sangat lemah. Air mempunyai daya magnet puluhan ribu kali lebih lemah dibandingkan dengan gravitasi bumi. Dan daya tarik seperti itu sangatlah kecil di mata kami. Ikan kami pelihara di dalam air yang sudah direkayasa, dan mereka menetaskan telur-telurnya. Pergerakan anak-anak ikan ini berbeda dengan anak-anak ikan yang sebelumnya. Secara fisik juga ada perubahan. Garis abu-abu muncul di semua perut ikan jantan dan juga beberapa titik berwarna di badannya yang sebelumnya tidak pernah kelihatan. Ini disebut sebagai perubahan fenotype. And it is of fundamental importance that these changes appear not just in some of the treated fish, but in all of them at the same time. Perubahan fenotipe ini bukan hanya sekedar hipotesa, tetapi memang benar-benar terjadi pada prakteknya. Dari hasil percobaan ini, terlihat perubahan bukan hanya dari penampilan ikannya saja, tetapi juga dari kelakuan ikan tersebut juga berubah. Mereka bereaksi terhadap lingkungannya dengan cara yang sama, seolah-olah mereka mempunyai otak yang sama. Dari hasil percobaan ini, sekarang timbul satu permasalahan baru yang selama ini belum kita pelajari. Bahwa sebenarnya, air sangat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan hidup. Which fact, in and of itself, is very significant. Bila air benar-benar mempengaruhi kehidupan kita sejauh itu, seharusnya kita mempelajari air lebih dalam lagi. Tahun 1932, kabar sensasi yang sangat luar biasa tersebar di dunia. Dua orang ahli fisika Amerika bernama Harold Urey dan Albert Osborne, berdasarkan penyelidikan mereka, selain adanya air biasa, ada juga yang disebut air berat, yang mereka namakan deuterium 2O. Air seperti inilah yang menjadi dasar mereka membuat bom hidrogen. Semua orang tahu apa yang bisa ditimbulkan dari radioaktif dari sebuah bom. Hasil yang belum diketahui saat itu adalah air yang berjarak ribuan mil dari titik percobaan bom itu juga mempunyai perubahan sifat. Tidak hanya yang ada di permukaan bumi, tetapi juga air yang berada di dalam bumi itu sendiri. Perubahan struktur air secara besar-besaran seperti ini merubah sifat dan memori air. Kemudian manusia dan binatang meminumnya. Ledakan ini terlihat hanya beberapa detik lamanya, tetapi terhadap air efeknya sangat panjang, seperti sebuah pendulum yang terus bergetar dan baru berhenti kira-kira 30 hari kemudian. Terbukti dari perubahan sikap manusia dan binatang yang meminum air itu, meningkatnya kasus bunuh diri.
Dari ilmu kedokteran, tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan dan menjabarkan mengenai kasus ini. Kemudian, kita baru mengetahui bahwa perubahan itu terjadi di dalam otak kita, karena otak kita mengandung 85%-nya air, dan otak kita bereaksi dengan air yang sudah terpolusi ini. And the result is that the person is deprived even of such an extremely important incentive as the drive to live. In ancient legends, the hero would always be sent to fetch dead water in a place from which there is no return. According to Konon, tradition, satu-satunya laut di dunia ini yang tidak memiliki kehidupan adalah Laut Mati, dan di situ dulunya adalah Sodom dan Gomora. The Dead Sea. There really is no such thing as dead water. Water gives life. It always has this original vitality. It may be used more correctly Bagaimana or orang less memperlakukan correctly, but air it is sangat always berpengaruh dengan kualitas air itu sendiri. Bila kita mempunyai pikiran yang positif, mengatakan terima kasih kepada air itu, maka kualitas airnya akan menjadi baik. Dan sebagai hasilnya, air itu akan memberi efek positif ke dalam tubuh kita.